Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Julianti. Saya dari SD Negeri 47 Palembang. Di sini saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mengenali potensi dan kekuatan yang ada, kemudian memanfaatkan untuk pembelajaran agar bisa optimal dan mendukung merdeka belajar yang berpusat pada siswa. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Yang pertama, memahami bagaimana cara menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yang kedua, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Ketiga, mensosialisasikan dengan teman sejawat melalui komunitas praktisi yang diadakan di sekolah. Yang keempat, memetakan aset yang ada di sekolah. Yang kelima, berkolaborasi dengan pihak sekolah dan meminta umpan balik dari pemetaan aset. Kemudian yang keenam, mengarsipkan hasil dalam mengelola sumber daya tersebut. 7 aset utama yang ada di sekolah. Yang pertama adalah modal manusia. Sumber daya yang berkualitas adalah investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting. Kemudian modal lingkungan atau alam sekitar berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan kenyamanan hidup. Kemudian modal sosial, norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Selanjutnya yang keempat adalah modal sarana dan prasarana atau modal fisik berupa bangunan yang digunakan, misalnya kelas atau lokasi untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian modal keuangan atau finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas dapat digunakan untuk membiayai segala proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Kemudian yang keenam adalah modal politik. Ukuran keterlibatan sosial, semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya, kebudayaan yang unik di setiap daerah masing-masing. Kemudian, hubungan pengelolaan sumber daya dengan pembelajaran berkualitas kepada murid adalah pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas dengan cara guru banyak berinovasi dan aktif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki dengan mempertimbangkan keberagaman murid. Kemudian hubungan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi lain. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memanfaatkan dan mengelola seluruh kodrat alam dan kodrat zaman yang ada sebagai kekuatan atau aset yang dimiliki untuk mendorong dan mewujudkan merdeka belajar. Kemudian nilai, peran, dan visi guru penggerak. Untuk mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan atau aset ataupun potensi yang mengarah kepada pengembangan visi pribadi, memetakan kekuatan yang ada dalam diri dan potensi murid, serta merencanakan dan mengelola strategi perubahan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, budaya positif dapat mendorong motivasi intrinsik sebagai bagian dari peningkatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki murid sehingga murid mendapatkan pengalaman yang baru dan hal-hal yang baru untuk kehidupannya, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Kemudian pada pembelajaran diferensiasi, mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekolah sehingga potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan menyesuaikan
kebutuhan, dan kesiapan belajar murid dengan strategi penerapan yang berbasis konten, proses, dan produk. Kemudian pembelajaran sosial emosional, memanfaatkan dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah sehingga menjadi sebuah aset atau kekuatan yang harus tumbuh dan dikembangkan sesuai dengan kematangan sosial emosional warga sekolah. Kemudian coaching, murid menjadi terarah dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga dapat meningkatkan potensi mereka dan segala kekuatan atau aset yang dimiliki murid sehingga murid mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, tepat dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma dan tata peraturan. Sebelum dan sudah mengikuti pelatihan, sebelumnya saya lebih menggunakan pendekatan yang berbasis masalah atau kekurangan, defisit based thinking, yang memusatkan perhatian pada masalah atau isu dan kekurangan, dan saya juga belum maksimal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking dan menemukan dan mengenali hal-hal positif, fokus pada kekuatan dan masa depan, dan saya mengelola dan dapat memanfaatkan aset yang ada di sekolah dengan sebaik mungkin sehingga tercipta lingkungan belajar yang berpusat pada siswa atau pada murid. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih.